Pernahkah kita bertanya, mengapa banyak orang memiliki makanan berlimpah, teknologi canggih, tempat tinggal nyaman, tetapi tetap merasa lelah, cemas, dan kosong di dalam dirinya? Mengapa tubuh terlihat sehat, tetapi hati terasa berat? Mengapa tidur cukup, namun bangun tetap tidak berenergi? Dalam spiritualitas Timur, kesehatan sejati bukan hanya tentang tubuh yang kuat. Kesehatan adalah keseimbangan antara pikiran, jiwa, emosi, dan cara kita menjalani hidup setiap hari. Spiritualitas Timur mengajarkan bahwa manusia bukan hanya tubuh fisik. Kita adalah energi, kesadaran, dan kehidupan yang terus bergerak. Ketika salah satu bagian itu terganggu, maka hidup terasa tidak seimbang. Karena itu, hidup sehat bukan hanya soal olahraga atau makanan, tetapi juga tentang bagaimana kita berpikir, berbicara, bernapas, mencintai, dan bersyukur. Hari ini kita akan membahas 5 tips hidup sehat menurut spiritualitas Timur. Bukan sekadar teori, tetapi kebiasaan sederhana yang bisa mengubah hidup perlahan-lahan. Jika dilakukan dengan konsisten, bukan hanya tubuh yang berubah, tetapi hati dan pikiran juga akan menjadi lebih tenang. Tips pertama adalah menjaga ketenangan pikiran melalui kesadaran diri. Dalam banyak ajaran Timur, pikiran dianggap sebagai akar dari kesehatan. Pikiran yang kacau akan memengaruhi tubuh. Ketika seseorang terus-menerus marah, iri, takut, dan cemas, tubuh akan memproduksi tekanan yang perlahan merusak kesehatan. Tidak sedikit penyakit muncul bukan karena kurang makan, tetapi karena terlalu banyak beban pikiran. Banyak orang hidup dengan pikiran yang terus berlari. Saat makan memikirkan pekerjaan. Saat bekerja memikirkan masalah rumah. Saat bersama keluarga memikirkan masa depan. Pikiran tidak pernah benar-benar diam. Akibatnya, tubuh selalu berada dalam keadaan tegang. Spiritualitas Timur mengajarkan pentingnya hadir di saat ini. Kesadaran penuh terhadap momen sekarang adalah obat alami bagi pikiran. Ketika minum air, rasakan air itu. Ketika berjalan, sadari langkah kaki. Ketika berbicara dengan seseorang, benar-benar dengarkan. Hal sederhana seperti bernapas perlahan selama beberapa menit ternyata mampu menenangkan sistem saraf. Banyak orang meremehkan kekuatan napas. Padahal dalam tradisi Timur, napas dianggap sebagai jembatan antara tubuh dan jiwa. Cobalah setiap pagi duduk tenang selama 5 menit. Tarik napas perlahan. Hembuskan perlahan. Jangan terburu-buru. Rasakan udara masuk dan keluar. Disitulah pikiran mulai belajar tenang. Orang yang pikirannya tenang biasanya lebih sehat. Mereka tidak mudah marah, tidak mudah panik. Mereka memiliki energi yang stabil. Dan ketenangan itu bukan datang dari luar, tetapi dari latihan setiap hari. Kadang kita terlalu sibuk mencari kedamaian kemana-mana, padahal kedamaian dimulai ketika kita berhenti bertengkar dengan pikiran sendiri. Tips kedua adalah menghormati tubuh sebagai tempat kehidupan. Spiritualitas Timur memandang tubuh bukan sekadar alat bekerja atau mengejar materi. Tubuh adalah amanah kehidupan. Tubuh adalah rumah tempat jiwa tinggal. Jika rumah itu dirusak, maka hidup juga ikut terganggu. Banyak orang baru peduli kesehatan setelah sakit datang. Padahal tubuh selalu memberi tanda sebelum benar-benar rusak. Tubuh lelah, tidur tidak nyenyak, nafas pendek, emosi mudah meledak. Semua itu adalah bahasa tubuh yang sering diabaikan. Makan berlebihan, tidur terlalu larut, kurang bergerak, terlalu banyak stres, semua perlahan menguras energi kehidupan. Dalam ajaran Timur, makanan bukan hanya mengisi perut. Makanan membawa energi. Karena itu, makanlah dengan kesadaran. Jangan makan sambil marah. Jangan makan sambil terburu-buru. Nikmati makanan dengan rasa syukur. Saat hati tenang, tubuh lebih mudah menerima energi baik dari makanan. Selain itu, tubuh juga membutuhkan gerakan. Tidak harus olahraga berat. Berjalan kaki di pagi hari, peregangan ringan, yoga, atau sekadar bergerak dengan santai dapat membantu aliran energi dalam tubuh tetap lancar. Banyak ajaran Timur percaya bahwa energi yang stagnan akan menciptakan penyakit.
Karena itu, tubuh perlu terus bergerak. Bukan hanya demi bentuk badan, tetapi demi menjaga kehidupan tetap mengalir. Istirahat juga sangat penting. Dunia modern sering memuji orang yang sibuk tanpa henti. Padahal tubuh punya batas. Tubuh yang dipaksa terus bekerja tanpa istirahat akhirnya akan memberontak melalui sakit. Tidur yang cukup adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Tubuh memperbaiki dirinya saat kita beristirahat. Orang yang tidur cukup biasanya lebih jernih berpikir dan lebih stabil emosinya. Jangan menunggu tubuh rusak untuk mulai peduli. Dengarkan tubuh sebelum ia berteriak melalui penyakit. Tips ketiga adalah membersihkan hati dari emosi negatif. Dalam spiritualitas Timur, kesehatan hati sangat penting. Bukan hati secara fisik saja, tetapi hati dalam arti batin. Banyak penderitaan muncul karena hati penuh kebencian, dendam, iri hati, dan rasa tidak puas. Ketika seseorang menyimpan kemarahan terlalu lama, sebenarnya ia sedang menyiksa dirinya sendiri. Emosi negatif seperti racun yang diminum sedikit demi sedikit setiap hari. Kadang orang terlihat tersenyum di luar, tetapi batinnya penuh luka. Mereka memendam kecewa bertahun-tahun. Mereka sulit memaafkan. Dan tanpa sadar, beban itu membuat hidup terasa berat. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan adalah membebaskan diri sendiri dari racun kebencian. Banyak orang ingin hidup tenang, tetapi hatinya penuh perang. Mereka ingin sehat, tetapi pikirannya dipenuhi iri dan kemarahan. Padahal tubuh dan hati saling terhubung. Orang yang hatinya damai biasanya wajahnya lebih teduh. Energinya terasa ringan. Ia tidak mudah tersinggung karena tidak membawa banyak beban di dalam dirinya. Latihlah hati untuk bersyukur. Bersyukur bukan berarti hidup sempurna. Bersyukur berarti tetap melihat cahaya meskipun hidup tidak selalu mudah. Setiap hari selalu ada alasan untuk bersyukur. Nafas yang masih ada, tubuh yang masih bergerak, orang-orang yang masih peduli. Hal-hal kecil itu sering terlupakan karena kita terlalu fokus pada kekurangan. Dalam spiritualitas Timur, rasa syukur dipercaya membuka energi positif dalam hidup. Orang yang bersyukur biasanya lebih damai dan lebih sehat secara emosional. Belajarlah melepaskan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Tidak semua harus dipaksakan. Tidak semua harus dimenangkan. Kadang ketenangan datang ketika kita berhenti menggenggam terlalu erat. Tips keempat adalah hidup selaras dengan alam. Manusia modern semakin jauh dari alam. Kita lebih sering melihat layar daripada langit. Lebih sering mendengar suara notifikasi daripada suara angin. Padahal manusia berasal dari alam dan membutuhkan hubungan dengan alam untuk tetap sehat. Spiritualitas Timur mengajarkan bahwa alam memiliki energi penyembuhan. Matahari pagi, udara segar, suara air, pepohonan, semua memberi ketenangan bagi tubuh dan pikiran. Cobalah bangun lebih pagi sesekali. Rasakan udara pagi. Dengarkan suara burung. Berjalan tanpa terburu-buru. Hal-hal sederhana seperti itu ternyata mampu mengurangi stres dan mengembalikan ketenangan batin. Alam mengajarkan banyak hal. Pohon tetap berdiri meski diterpa angin. Sungai tetap mengalir meski ada batu menghadang. Matahari tetap terbit meski malam terasa panjang. Ketika manusia terlalu sibuk mengejar dunia, ia lupa cara menikmati hidup. Padahal kebahagiaan sering hadir dalam kesederhanaan. Duduk di bawah pohon, menikmati hujan, melihat langit sore. Semua itu bisa menjadi terapi bagi jiwa yang lelah. Selain itu, hidup selaras dengan alam juga berarti menjaga keseimbangan. Tidak berlebihan dalam segala hal. Tidak makan berlebihan. Tidak bekerja berlebihan. Tidak memikirkan sesuatu secara berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan akan mengganggu keseimbangan hidup. Alam selalu bekerja dalam keseimbangan. Siang dan malam. Panas dan hujan. Tenang dan badai. Manusia juga perlu belajar hidup seimbang. Ketika hidup terlalu dipenuhi ambisi tanpa ketenangan, maka tubuh dan pikiran perlahan kehilangan arah. Tips kelima adalah menemukan makna hidup dan kedamaian batin.
Banyak orang memiliki segalanya tetapi tetap merasa kosong. Mengapa? Karena manusia tidak hanya membutuhkan materi. Jiwa juga membutuhkan makna. Spiritualitas Timur mengajarkan bahwa hidup bukan sekadar mengejar kesuksesan luar. Hidup adalah perjalanan memahami diri sendiri. Kadang seseorang terlalu sibuk membuktikan diri kepada dunia sampai lupa mengenal dirinya sendiri. Ia mengejar pujian, pengakuan, dan pencapaian, tetapi hatinya tetap lelah. Kedamaian sejati muncul ketika seseorang mulai mengenal dirinya. Apa yang benar-benar penting? Apa yang membuat hidup bermakna? Apa yang ingin diwariskan kepada dunia? Orang yang memiliki tujuan hidup biasanya lebih kuat menghadapi kesulitan. Mereka tidak mudah hancur oleh masalah karena hidup mereka memiliki arah. Makna hidup tidak selalu tentang hal besar. Membantu orang lain, menjadi pribadi yang baik, menenangkan keluarga, menebarkan kebaikan kecil setiap hari. Semua itu adalah makna. Dalam spiritualitas Timur, hidup yang bermakna adalah hidup yang membawa manfaat dan ketenangan, bukan sekadar pencapaian. Cobalah luangkan waktu untuk diam sejenak setiap hari. Tanya kepada diri sendiri, apakah hidup yang dijalani sekarang benar-benar membuat hati damai? Karena seringkali kita mengejar apa yang terlihat penting di mata dunia, tetapi mengabaikan apa yang sebenarnya penting bagi jiwa. Kesehatan sejati bukan hanya tentang umur panjang, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh kesadaran, ketenangan, dan keseimbangan. 5 tips hidup sehat menurut spiritualitas Timur ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat dalam. Menenangkan pikiran, menghormati tubuh, membersihkan hati, hidup selaras dengan alam, dan menemukan makna hidup adalah perjalanan panjang menuju kesehatan yang utuh. Tidak perlu berubah sekaligus. Mulailah perlahan. 1 kebiasaan kecil setiap hari lebih baik daripada niat besar yang tidak pernah dilakukan. Tubuh yang sehat tanpa hati yang damai akan tetap terasa lelah. Tetapi ketika tubuh, pikiran, dan jiwa berjalan selaras, hidup terasa lebih ringan. Semoga setelah mendengarkan ini, kita semua bisa lebih menghargai diri sendiri, lebih menjaga pikiran, lebih mencintai tubuh, lebih bersyukur atas hidup. Karena kesehatan sejati bukan hanya bebas dari penyakit, tetapi juga memiliki hati yang tenang dan jiwa yang damai. Dan mungkin, kebahagiaan yang selama ini kita cari sebenarnya bukan berada jauh di luar sana, melainkan hadir ketika kita mulai hidup lebih sadar, lebih sederhana, dan lebih selaras dengan diri sendiri. Ada satu hal yang sering dilupakan manusia ketika berbicara tentang kesehatan, yaitu hubungan antara hati yang tenang dan umur kehidupan. Banyak orang ingin panjang umur, tetapi menjalani hidup dengan penuh tekanan setiap hari. Mereka bangun dengan kecemasan, bekerja dengan kemarahan, tidur dengan pikiran yang tidak pernah berhenti. Tubuh manusia sebenarnya memiliki kemampuan luar biasa untuk memulihkan dirinya sendiri. Tetapi kemampuan itu melemah ketika hidup dipenuhi stres berkepanjangan. Dalam spiritualitas Timur, ketenangan batin dianggap sebagai obat alami yang sangat kuat. Orang yang hidup dengan damai biasanya memiliki energi yang lebih stabil. Wajahnya lebih cerah. Cara bicaranya lebih lembut. Kehadirannya menenangkan orang lain. Bukan karena hidup mereka tanpa masalah, tetapi karena mereka belajar tidak tenggelam dalam masalah. Banyak penderitaan muncul karena manusia terlalu melekat pada hal-hal yang sementara. Terlalu takut kehilangan. Terlalu takut gagal. Terlalu takut tidak dianggap berhasil. Padahal hidup selalu berubah. Apa yang ada hari ini bisa hilang esok hari. Apa yang membuat sedih hari ini mungkin akan menjadi pelajaran berharga di masa depan. Spiritualitas Timur mengajarkan bahwa kebijaksanaan muncul ketika manusia memahami ketidakkekalan hidup. Kesedihan tidak selamanya tinggal. Kebahagiaan juga tidak selamanya bertahan. Karena itu, manusia diajak untuk tidak terlalu larut dalam emosi yang berlebihan. Saat bahagia, tetap rendah hati. Saat sedih, tetap percaya bahwa semua akan berlalu. Keseimbangan emosi adalah bagian penting dari kesehatan jiwa. Ada orang yang terlihat sehat secara fisik, tetapi emosinya mudah meledak.
Sedikit masalah langsung marah. Sedikit tekanan langsung putus asa. Ini menunjukkan bahwa kesehatan batin juga perlu dilatih. Dalam banyak ajaran Timur, latihan pengendalian diri dianggap sebagai bentuk kekuatan sejati. Orang kuat bukan yang mampu mengalahkan banyak orang, tetapi yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Mengendalikan amarah, mengendalikan ego, mengendalikan keinginan yang berlebihan. Karena seringkali sumber penderitaan terbesar berasal dari diri sendiri. Manusia ingin semuanya berjalan sesuai keinginannya. Ketika kenyataan tidak sesuai harapan, hati mulai kecewa. Padahal hidup tidak selalu bisa dikendalikan. Ada hujan yang datang tanpa izin. Ada kehilangan yang tidak direncanakan. Ada perubahan yang tidak diinginkan. Tetapi disitulah manusia belajar menjadi lebih bijaksana. Spiritualitas Timur mengajarkan fleksibilitas batin. Seperti air yang mampu menyesuaikan bentuk wadahnya, manusia juga perlu belajar beradaptasi dengan kehidupan. Orang yang terlalu kaku mudah patah saat menghadapi tekanan. Sebaliknya, orang yang lentur secara batin lebih mampu bertahan dalam berbagai keadaan. Karena itu, jangan terlalu memaksakan hidup harus sempurna. Tidak ada manusia yang selalu kuat. Tidak ada kehidupan yang selalu mudah. Dan tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah. Yang penting adalah jangan berhenti merawat diri sendiri. Kadang merawat diri bukan berarti pergi jauh atau membeli sesuatu yang mahal. Kadang merawat diri berarti memberi waktu istirahat bagi hati. Memaafkan diri sendiri. Mengurangi tekanan yang tidak perlu. Berhenti menyalahkan diri atas masa lalu. Dalam spiritualitas Timur, masa lalu tidak untuk terus disesali, tetapi untuk dipelajari. Banyak orang hidup dalam penjara pikirannya sendiri. Mereka terus mengingat kesalahan lama, terus memikirkan penyesalan, terus menyiksa diri dengan hal-hal yang sudah tidak bisa diubah. Padahal hidup selalu bergerak ke depan. Jika hati terus membawa beban masa lalu, maka langkah kehidupan akan terasa berat. Belajarlah melepaskan. Melepaskan bukan berarti melupakan sepenuhnya, tetapi berhenti membiarkan luka lama mengendalikan hidup hari ini. Ada luka yang memang tidak hilang sepenuhnya, tetapi bisa diterima dengan lebih damai. Dan ketika hati mulai damai, tubuh juga perlahan menjadi lebih ringan. Selain menjaga hati, spiritualitas Timur juga sangat menekankan pentingnya menjaga ucapan. Kata-kata memiliki energi. Ucapan yang kasar bisa melukai hati seseorang bertahun-tahun lamanya. Sebaliknya, kata-kata lembut bisa menjadi penyembuh bagi jiwa yang sedang terluka. Karena itu, berbicaralah dengan kesadaran. Tidak semua hal perlu diucapkan. Tidak semua emosi harus dilampiaskan lewat kata-kata. Orang yang bijaksana tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Kadang diam lebih menenangkan daripada perdebatan panjang yang tidak membawa manfaat. Di dunia modern, manusia terlalu banyak berbicara tetapi terlalu sedikit mendengarkan. Padahal mendengarkan adalah bentuk kasih yang sederhana namun sangat dalam. Ketika seseorang merasa didengarkan, hatinya terasa lebih ringan. Dan ketika hati ringan, kesehatan jiwa juga membaik. Spiritualitas Timur mengajarkan bahwa hubungan manusia dengan sesama sangat memengaruhi kualitas hidup. Orang yang penuh kebencian akan hidup dalam ketegangan. Orang yang penuh kasih akan hidup dengan ketenangan. Bukan berarti harus menyenangkan semua orang, tetapi belajar menjadi manusia yang lebih lembut dan penuh pengertian. Kadang dunia terasa keras karena terlalu banyak orang terluka yang saling melukai. Karena itu, jadilah pribadi yang membawa ketenangan, bukan tambahan beban bagi orang lain. Senyuman tulus, kata-kata baik, dan sikap penuh empati mungkin terlihat kecil, tetapi dampaknya sangat besar. Kebaikan memiliki energi yang kembali kepada pemberinya. Semakin seseorang hidup dengan hati yang bersih, semakin damai hidupnya. Selain itu, spiritualitas Timur juga mengajarkan pentingnya hidup sederhana. Banyak orang berpikir kebahagiaan datang ketika memiliki lebih banyak uang, lebih banyak barang, lebih banyak pengakuan. Tetapi kenyataannya, semakin banyak yang dimiliki, kadang semakin besar pula kecemasan untuk mempertahankannya.
Kesederhanaan membuat hidup lebih ringan. Orang yang hidup sederhana biasanya lebih mudah bersyukur. Mereka menikmati apa yang dimiliki tanpa terus-menerus merasa kurang. Kesederhanaan bukan berarti hidup kekurangan. Kesederhanaan adalah kemampuan menikmati hidup tanpa diperbudak keinginan yang tidak ada habisnya. Karena keinginan manusia memang tidak pernah selesai. Saat satu tercapai, muncul keinginan lain. Jika kebahagiaan selalu ditunda sampai semua keinginan terpenuhi, maka manusia tidak akan pernah benar-benar damai. Spiritualitas Timur mengajarkan cukup. Merasa cukup bukan berarti berhenti berkembang, tetapi berhenti hidup dalam rasa kurang terus-menerus. Saat hati mulai merasa cukup, hidup terasa lebih tenang. Makan terasa nikmat, tidur terasa nyaman, hubungan terasa hangat, dan hal-hal sederhana menjadi sumber kebahagiaan yang nyata. Kita hidup di dunia yang terus mendorong manusia untuk berlari lebih cepat. Tetapi tidak semua orang harus terus berlari. Kadang jiwa hanya membutuhkan waktu untuk bernapas, waktu untuk diam, waktu untuk menikmati hidup tanpa terburu-buru. Karena hidup bukan hanya tentang sampai di tujuan, tetapi juga tentang bagaimana perjalanan itu dijalani. Jika perjalanan dipenuhi stres dan kehilangan kedamaian, maka apa arti semua pencapaian itu? Pada akhirnya, spiritualitas Timur mengingatkan bahwa manusia sehat bukan hanya manusia yang tubuhnya kuat, tetapi manusia yang hidup dengan kesadaran, keseimbangan, dan kedamaian. Dan semua itu dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Cara kita bernapas, cara kita berpikir, cara kita memperlakukan diri sendiri, cara kita memperlakukan orang lain. Karena hidup sehat sejati bukan sesuatu yang dicari jauh di luar sana. Ia tumbuh perlahan dari dalam diri yang belajar hidup lebih tenang, lebih sadar, dan lebih bersyukur setiap hari. Dalam perjalanan hidup, manusia sering diajarkan untuk menjadi kuat. Tetapi sedikit sekali yang mengajarkan bagaimana cara menjadi tenang. Padahal ketenangan adalah bentuk kekuatan yang paling dalam. Orang yang tenang tidak berarti hidupnya tanpa masalah. Ia hanya tidak membiarkan masalah menguasai dirinya. Spiritualitas Timur mengajarkan bahwa kehidupan selalu bergerak seperti ombak. Kadang tenang, kadang besar, kadang membawa ketidakpastian. Jika hati ikut terombang-ambing oleh setiap keadaan, maka hidup akan terasa melelahkan. Karena itu, manusia diajak menemukan pusat ketenangan di dalam dirinya sendiri. Bukan bergantung sepenuhnya pada keadaan luar. Bukan bergantung pada pujian manusia. Bukan bergantung pada harta atau jabatan. Tetapi pada kesadaran bahwa kebahagiaan sejati berasal dari hati yang damai. Seringkali manusia mengejar terlalu banyak hal sampai lupa menikmati hidup yang sedang dijalani. Mereka sibuk mengejar masa depan, tetapi kehilangan hari ini. Sibuk mencari kebahagiaan besar, tetapi melupakan kebahagiaan kecil yang sebenarnya selalu hadir. Padahal hidup tidak selalu tentang pencapaian besar. Kadang hidup hanya tentang bisa bernapas dengan tenang. Bisa tertawa bersama orang tercinta. Bisa tidur tanpa kecemasan. Bisa bangun pagi dengan rasa syukur. Hal-hal sederhana itu justru menjadi kekayaan terbesar dalam kehidupan. Spiritualitas Timur mengingatkan bahwa manusia tidak membutuhkan kehidupan sempurna untuk merasa damai. Yang dibutuhkan adalah hati yang mampu menerima hidup dengan bijaksana. Karena kesempurnaan hanyalah ilusi. Setiap manusia memiliki luka. Setiap manusia memiliki ketakutan. Setiap manusia pernah jatuh. Dan itu bukan tanda kelemahan. Itu bagian dari perjalanan hidup. Jangan terlalu keras terhadap diri sendiri. Tidak apa-apa jika langkahmu lambat. Tidak apa-apa jika hidupmu belum seperti orang lain. Setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Bunga tidak mekar di hari yang sama, tetapi semuanya tetap indah. Begitu juga hidup manusia. Kadang yang kita butuhkan bukan menjadi lebih hebat, tetapi menjadi lebih sadar. Lebih sadar menjaga kesehatan tubuh. Lebih sadar menjaga pikiran. Lebih sadar menjaga hati. Karena tubuh yang sehat tetapi hati penuh kegelisahan tetap akan merasa lelah. Sebaliknya, hati yang damai mampu memberi kekuatan bahkan di tengah keterbatasan.
Mulailah menciptakan hidup sehat dari hal-hal kecil. Bangun pagi dengan lebih tenang. Kurangi kemarahan yang tidak perlu. Luangkan waktu untuk bernapas dengan sadar. Istirahat tanpa rasa bersalah. Belajar memaafkan. Belajar bersyukur. Belajar menerima bahwa hidup tidak harus selalu sempurna. Dan yang paling penting, jangan kehilangan hubungan dengan diri sendiri. Dunia modern membuat manusia terlalu sibuk melihat keluar sampai lupa mendengar isi hatinya sendiri. Padahal di dalam diri setiap manusia ada suara kecil yang selalu ingin didengar. Suara yang mengingatkan untuk beristirahat ketika lelah. Suara yang meminta ketenangan ketika hidup terlalu ramai. Suara yang ingin hidup lebih sederhana dan damai. Jika terus diabaikan, hati akan semakin jauh dari kedamaian. Karena itu, berhentilah sejenak. Tarik napas perlahan. Rasakan hidup yang masih ada hari ini. Tidak semua orang masih diberi kesempatan seperti sekarang. Kadang kita terlalu fokus pada apa yang belum dimiliki sampai lupa mensyukuri apa yang masih ada. Padahal rasa syukur adalah salah satu obat paling kuat bagi jiwa manusia. Orang yang bersyukur mungkin tidak memiliki segalanya, tetapi hatinya lebih mudah merasa cukup. Dan ketika hati merasa cukup, hidup terasa lebih ringan. 5 tips hidup sehat menurut spiritualitas timur ini bukan sekadar teori. Ini adalah cara hidup yang telah membantu banyak orang menemukan keseimbangan dalam dirinya. Menenangkan pikiran, menghormati tubuh, membersihkan hati, hidup selaras dengan alam, dan menemukan makna hidup. Semua itu adalah perjalanan panjang menuju kesehatan yang utuh. Mungkin perubahan tidak langsung terasa hari ini, tetapi setiap langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten akan perlahan mengubah hidup. Karena kesehatan sejati bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan sehari-hari, dari cara kita berpikir, dari cara kita mencintai diri sendiri, dari cara kita menjalani hidup dengan lebih sadar. Semoga setelah mendengarkan ini, kita semua bisa mulai lebih peduli pada kesehatan lahir dan batin. Bukan hanya mengejar umur panjang, tetapi juga hidup yang penuh ketenangan. Bukan hanya tubuh yang kuat, tetapi juga hati yang damai. Karena pada akhirnya, hidup sehat yang sesungguhnya adalah ketika tubuh, pikiran, dan jiwa berjalan dalam harmoni. Dan ketika harmoni itu hadir, hidup tidak lagi terasa seperti beban. Hidup menjadi perjalanan yang lebih ringan, lebih bermakna, dan lebih indah untuk dijalani. Jika kamu merasa naskah ini memberi ketenangan, inspirasi, atau manfaat untuk hidupmu, jangan lupa bagikan kepada orang-orang terdekat yang mungkin sedang membutuhkan pengingat ini. Tuliskan juga di kolom komentar, bagian mana yang paling menyentuh hati dan paling ingin kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika kamu ingin mendapatkan lebih banyak konten motivasi, kesehatan batin, spiritualitas, serta inspirasi hidup yang menenangkan jiwa, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sampai akhir. Semoga hidupmu dipenuhi kesehatan, ketenangan, dan kebahagiaan yang sejati. Sampai bertemu di perjalanan inspirasi berikutnya.